Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA dan materi IPA kita pada hari ini akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, anak-anak, sistem pencernaan pada tubuh manusia sering sekali mengalami gangguan atau penyakit, ya. Nah, gangguan pencernaan atau penyakit pencernaan ini dapat disebabkan oleh kebiasaan makan manusia, ya, yaitu kebiasaan makan yang tidak teratur waktunya, lalu kebiasaan makan makanan yang tidak bergizi atau tidak bersih seperti itu. Nah, selain itu juga yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada tubuh manusia juga kurangnya perhatian manusia terhadap kebersihan lingkungan di sekitar, ya. Nah, jadi apa saja jenis-jenis penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan tubuh manusia? Mari kita bahas satu persatu. Nah, penyakit yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyakit MAH, ya. Nah, penyakit MAH ini juga sering disebut dengan istilah penyakit gastritis, ya. Nah, penyakit MAH ini terjadi karena adanya pembengkakan atau radang ataupun iritasi pada lapisan lambung, ya. Nah, ini juga terjadi biasanya karena manusia melakukan pola makan yang tidak teratur, tidak sesuai waktunya. Selain itu, makanan yang dikonsumsi oleh manusia lebih banyak mengandung asam klorida. Jadi asam kloridanya terlalu tinggi, maka menyebabkan lambung menjadi meradang atau membengkak seperti itu. Nah, apa saja gejala yang terjadi pada penyakit MAH ini? Yaitu yang pertama, panas pada perut bagian atas. Lalu yang kedua, cepat merasa kenyang. Yang ketiga, mual-mual, lalu muntah seperti itu. Kemudian perut kembung. Lalu nyeri pada bagian ulu hati dan terakhir suka bersendawa seperti itu, ya. Nah, lalu penyakit yang kedua adalah penyakit diare. Penyakit diare ini disebut juga penyakit di mana si penderita mengalami buang air besar yang fesesnya atau kotorannya mengandung air yang terlalu banyak seperti itu. Nah, lalu apa yang menyebabkan penyakit diare ini biasanya? Yaitu bakteri dan parasit, ya. Selain itu, bakteri dan parasit ini juga biasanya berasal dari makanan-makanan yang tidak bersih yang biasanya dikonsumsi oleh manusia, ya. Lalu apa saja gejala dari penyakit diare ini? Yaitu perut mengalami perut mengalami mulas yang berulang-ulang, ya. Maka membuat manusia ingin berulang-ulang buang air besar seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penyakit disentri. Apa itu penyakit disentri? Yaitu penyakit radang usus atau diare berdarah. Ini hampir sama seperti penyakit diare, tapi yang membedakan adalah biasanya si penderita penyakit disentri saat buang air besar itu feses atau kotorannya mengandung cairan yang berdarah, ya, seperti itu. Nah, biasanya disentri ini disebabkan oleh bakteri atau amuba yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi oleh penderita, ya. Selanjutnya yang keempat adalah penyakit gigi berlubang, ya. Anak-anak, gigi berlubang ini disebabkan oleh kotoran yang masih
ada pada rongga mulut manusia. Biasanya ini disebabkan karena si penderita malas membersihkan kotoran yang masih ada, yang masih menempel pada sela-sela giginya, ya. Oleh karena itu penting ya sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, seperti itu. Nah, selanjutnya penyakit yang kelima adalah penyakit tipes, ya. Apa itu penyakit tipes? Penyakit tipes adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, ya. Biasanya gejala yang timbul dari penyakit tipes ini adalah tubuh penderita menggigil, kemudian penderita mengalami lemah fisiknya, lalu mual-mual, kemudian panas atau demam yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan si penderita suka mengigau seperti itu, lalu punggung terasa sakit, ya. Juga biasanya si penderita mengalami sembelit, ya. Nah, selanjutnya adalah penyakit sembelit. Apa itu penyakit sembelit? Yaitu penyakit sembelit adalah penyakit sulit buang air besar karena kotoran yang harusnya dibuang oleh manusia terlalu keras, ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Apa yang menyebabkan kotoran atau feses itu terlalu keras? Yaitu makanan yang dikonsumsi oleh penderita kurang mengandung serat atau tidak berserat makanannya. Nah, oleh karena itu kita harus sering mengkonsumsi buah dan sayuran agar buang air besarnya lancar dan tidak menderita penyakit sembelit, ya. Nah, selanjutnya adalah penyakit cacingan. Anak-anak, ada 3 jenis penyakit cacing. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama, penyakit cacing gelang. Cacing gelang ini biasanya disebabkan oleh cacing gelang atau disebut juga dengan Ascaris lumbriciadea, ya. Nah, telur cacing biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar atau yang tidak bersih, ya. Biasanya gejala penyakit cacing gelang ini yaitu perut mulas, kemudian mencret, kemudian perut kembung, lalu tenggorokan dan hidung gatal, ya. Nah, selanjutnya biasanya penderita menderita kejang-kejang serta kesemutan di area telapak tangan dan telapak kaki, begitu. Nah, itu tadi adalah jenis cacing gelang. Lalu selanjutnya ada cacing tambang, ya. Nah, cacing tambang ini disebabkan oleh cacing parasit atau yang disebut dengan istilah nematoda, ya. Nah, ini biasanya telur cacing masuk melalui kulit, yaitu kulit manusia seperti kulit kaki, kemudian kulit tangan, dan biasanya ada gejala seperti perut mulas, mencret, kemudian perut kembung, selanjutnya kaki dan tangan terasa gatal, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya cacing kremi yang ketiga, ya. Nah, cacing kremi ini masuk ke dalam sistem pencernaan melalui makanan dan minuman mentah atau yang tidak bersih. Nah, biasanya cacing kremi ini juga dialami oleh anak kecil yang suka menggigit-gigit jari kukunya, ya, padahal belum cuci tangan, tapi terbiasa menggigit-gigit jari kuku. Itu juga jari kukunya panjang-panjang dan kotor, ya. Nah, biasanya anak-anak yang suka menggigit jari
itu mengalami penyakit cacingan, yaitu cacing kremi. Nah, kemudian selain itu juga disebabkan penderita yang suka berada di tempat yang becek atau basah atau lembab. Nah, gejala yang timbul dari penyakit cacing kremi ini adalah gatal-gatal pada liang dubur, ya, atau juga gatal pada liang hidung, seperti itu, ya. Nah, anak-anak, demikian tadi jenis penyakit yang mengganggu sistem pencernaan pada tubuh manusia, ya. Jadi, silakan kalian pelajari kembali. Jika kalian masih ada yang belum kalian pahami, silakan buka buku paket dan LKS kalian di rumah, ya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Terima kasih.